Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo memimpin KTT ke-26 ASEAN Cina di JCC Senayan pada Rabu 6 September pagi. Presiden menegaskan posisi Cina sebagai negara mitra strategis komprehensif bagi ASEAN dan perlunya memelihara kepercayaan kedua pihak. Presiden Joko Widodo mengawali pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan negara-negara mitra dengan memimpin KTT ke-26 ASEAN Cina di JCC Senayan Rabu 6 September pagi. Mewakili Cina, yakni Perdana Menteri Li Qiang yang telah tiba di Jakarta sejak Selasa sore. Dalam pidato sambutannya sebelum sesi pleno tertutup, Presiden Jokowi menekankan peran Cina sebagai salah satu mitra strategis komprehensif bagi ASEAN. Pada 2023 ini, terhitung 20 tahun Cina bergabung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama TAC ASEAN. Terkait itu, kata Presiden, perlu terus dilakukan kerjasama konkret dengan mengandalkan kepercayaan kedua belah pihak. Di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Selamat datang di Jakarta. Mendukung pernyataan Presiden Jokowi, PM Cina Li Qiang menyebut 4 hal pokok yang menjadi dasar kerjasama ASEAN-Cina. Keempatnya yaitu rasa tulus dan kepercayaan mendalam, saling membantu, saling menguntungkan, serta koordinasi dan inklusi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Seorang pegawai Bank BUMN di Kota Jayapura, Papua, menggelapkan dana pinjaman nasabah senilai 1,4 miliar rupiah. Uang itu jelas kasih Pidsus Kejari Jayapura Marfi de Kueljo pada Selasa 4 September dipakai untuk berjudi daring. Kejaksaan Negeri Jayapura menetapkan seorang pegawai Bank BUMN di Kota Jayapura, Papua bernama Ramadan Sanuari Seftian Manafe sebagai tersangka dugaan tindakan pidana korupsi penyalahgunaan pinjaman nasabah senilai Rp1.442.150.000. Modusnya dengan melakukan transaksi penarikan dan pemindah bukuan saldo tabungan nasabah tanpa seizin pemilik rekening untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut seperti diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jayapura Marfi de Kueljo pada 5 September. Dilakukan Ramadan sejak bulan Maret lalu, di mana dia mengambil uang dari 10 rekening nasabah yang baru dibuka dan belum sempat mengambil ATM. Dia menggunakan ATM nasabah untuk mengirimkan dana mereka ke rekeningnya. Selanjutnya menyetorkan uang ke situs judi daring, di mana dari dana yang diambil, dia telah mengembalikan sebagian. Kemudian disetorkan ke judi online, situs judi online. Dari semua yang diambil sekitar 1,4, kemudian sudah mengembalikan sekitar 700 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, customer service bank plat merah itu telah ditahan di lapas kelas 2A AB Pura selama 20 hari ke depan. Dia dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara 20 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jember, Jawa Timur berhasil menangkap 3 orang residivis spesialis perampokan nasabah bank yang kerap melakukan tindak kejahatan di berbagai kota di Pulau Jawa, Bali, dan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember yang merampok nasabah bank sebesar 400 juta rupiah.
3 orang residivis ditangkap oleh Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur karena melakukan aksi kejahatannya di Kecamatan Balung, Jember pada 14 Agustus lalu. Mereka kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus perampokan nasabah bank yang telah berulang kali mereka lakukan. Para residivis ini, 1 orang merupakan warga Kabupaten Blitar dan 2 orang lainnya adalah warga Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Dalam keterangan pers yang digelar di halaman Mapolres Jember pada Selasa 5 September, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan, ketiga tersangka telah merampok uang korban sebesar 400 juta rupiah. Mereka kemudian melarikan diri dan berhasil ditangkap di tempat tinggal masing-masing. Sementara 1 dari anggota komplotan ini masih dalam pengejaran polisi. Selain di Jember, para residivis ini juga melakukan aksi kejahatan yang sama di sejumlah daerah lain di luar Pulau Jawa. Semuanya merupakan residivis. Dari pengakuan mereka sudah pernah melancarkan aksi yang sama, baik di Bali, di Sumatera Barat, di Nusa Tenggara Barat, dan di Pulau Jawa. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sisa uang hasil tindak kejahatan sebesar 10 juta rupiah, serta sejumlah barang dan 3 unit sepeda motor milik tersangka yang dibeli dari uang hasil perampokan. Selain timah panas polisi yang bersarang di kakinya, para tersangka ini juga terancam penjara maksimal 7 tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan kepada PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin di lapangan Gasibu Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 5 September petang. Sejumlah pekerjaan rumah seperti sampah dan pemilu akan menjadi perhatian utama PJ Gubernur Jawa Barat di akhir 2023. Berlatar belakang Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan kujang pusaka kepada penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin di lapangan Gasibu Kota Bandung pada 5 September petang. Sebagai simbol berpindahnya kepemimpinan, kewenangan, dan kekuasaan sesuai masa tugasnya. Dalam pesannya, Ridwan Kamil berharap di bawah kepemimpinan B. Mahmudin, Jabar tetap menjadi provinsi yang memiliki semangat juara menyala-nyala secara lahir dan batin. Seraya menitipkan rakyat Jabar yang disebutnya sangat setia pada pemerintahan Republik Indonesia. Sementara B mengaku bangga ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin Jabar yang memiliki 555 prestasi selama 5 tahun terakhir. Seraya menegaskan akan melanjutkan program di Pemprov Jabar yang sudah berjalan dan memperbaiki yang kurang. Dia pun memastikan provinsi yang kini dipimpinnya akan tetap menjadi Jabar juara. Tadi tim sebelumnya nggak akan dipakai? Semua akan evaluasi, karena kan saya akan dengar juga dari semua stakeholder bagaimana, apakah peran-peran ini bagaimana. Saya mendengarkan dulu semuanya. Nanti yang penting kita berbuat yang terbaik untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan Jabar juara lahir batin, sebuah semangat yang kalau diucapkan pelan jadi doa dan diteriakan menjadi penyemangat, tetap bisa menyala di tanah Pasundan yang kami cintai ini. Sebelumnya, acara serah terima jabatan dilakukan dengan penandatanganan berita acara di Aula Barat Gedung Sate yang dihadiri pejabat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jabar. Di mana selain serah terima jabatan, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, juga menyerahkan jabatannya di sekitar 7 organisasi, seperti Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Bunda PAUD kepada istri B. Mahmudin, Amanda Sumedi. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Penghuni rumah susun sederhana sewa Marunda di Jakarta Utara Blok C sudah mulai direlokasi sejak 31 Agustus akibat bangunan sudah tidak layak huni. Ketua Tim Relokasi Rusunawa Marunda Salvar Ridwan di Jakarta pada Selasa 5 September mengatakan, sebagian warga Blok C5 di Rusunawa Marunda sudah pindah ke Rusun Nagrak sejak insiden atap bangunan roboh. Sekilas nampak masih apik, Blok C rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda di Jakarta Utara ternyata sudah tak layak huni. Bagian penyangga bangunan mulai keropos, terlebih bagian atap dak beton Blok C5 roboh pada akhir Agustus lalu. Sejak saat itu, 451 kepala keluarga di Blok C direlokasi ke Rusun Nagrak yang berjarak sekitar 6 km dari Rusunawa Marunda. Seluruh penghuni ditargetkan pindah dari hunian tersebut pada Desember 2023. Ketua Tim Relokasi Rusunawa Marunda, Salvar Ridwan, Selasa 5 September di Jakarta mengatakan kepada Antara, relokasi warga dilakukan secara bertahap. 9 kepala keluarga, hari ini sekitar 10-12 kepala keluarga. Dan untuk Blok C5 yang kemarin ambruk, kami usahakan di bulan September ini semuanya sudah harus direlokasi ke sana. Sebagian penghuni sempat enggan untuk pindah karena harga sewa yang lebih tinggi. Semula Rp150 hingga Rp300.000 menjadi Rp500 sampai Rp750.000. Namun Ketua RT Blok C5 Rusunawa Marunda Saharudin Samad mengatakan faktor keselamatan keluarga menjadi alasan warga pindah ke tempat baru yang lebih aman. Kami mikir nyawa anak-anak kami karena struktur bangunan ini memang sudah tidak layak huni. Nanti prosesnya untuk masalah pembayaran ya kita mikir belakang lah, entah itu rezeki dari mana kita nggak tahu. Cuma kami dikasih waktu sama pemerintah yang ada 1 tahun ini kami masih bebas Bu, masih bebas pembayaran. Yang artinya warga kami ini masih bisa tidur nyenyak, ya kan, dan tidak mikir lagi harus ada bunyi ini kita harus kaget bangun itu. Warga Rusunawa Marunda berharap agar pemerintah beri keringanan biaya sewa dan tetap berjualan. Tak hanya itu, mereka juga ingin anak-anaknya mendapat fasilitas bus sekolah. Dari Jakarta, Sanya Dinda Putri Hanifa, Kantor Berita Antara mewartakan. Kasus infeksi saluran pernafasan atas di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, mengalami peningkatan hingga di atas 300 kasus hingga Juli 2023. Hal tersebut dikatakan karena maraknya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan timbulnya kabut asap. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sejak awal tahun hingga Juli 2023 mencapai luas 7.483 hektar. Kondisi itu mengakibatkan kabut asap melanda sejumlah kawasan yang juga memberikan dampak terhadap peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Berdasarkan data laporan rekapitulasi kasus ISPA, Dinas Kesehatan Kalsel per Juli 2023, peningkatan jumlah kasus terjadi di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Di Kabupaten Banjar, kasus ISPA meningkat dari 93 kasus di bulan Juni menjadi 319 kasus di bulan Juli. Sementara di Banjarbaru, dari 84 kasus pada bulan Juni menjadi 112 kasus di bulan Juli. Puskesmas di kedua kabupaten itu kini dipenuhi pasien, seperti Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar, yang menurut pengelola ISPA di unit pelaksana teknis dinas Puskesmas tempat, Sri Julianti pada 5 September, mengalami peningkatan dari 170 kasus di bulan Juli menjadi 340 kasus di bulan Agustus, di mana penderita umumnya mengalami penyakit yang cukup berat. Banyak yang menderita ISPA, kemudian yang ISPA meningkat menjadi pneumonia, kemudian yang ada asma, asmanya jadi kambuh karena pengaruh asap. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus ISPA, pemerintah setempat telah membagikan masker gratis kepada warga di wilayah terdampak kabut asap.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin pun telah mengimbau masyarakat aktif dalam menyampaikan informasi tentang situasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ribuan warga dari berbagai wilayah di Jawa Tengah menghadiri perpisahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lewat perhelatan Pesta Rakyat bertajuk Terima Kasih Jawa Tengah yang digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang pada Selasa 5 September. Dalam kesempatan itu, Ganjar berterima kasih atas kerjasama masyarakat selama 10 tahun ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah seraya berpesan kepada seluruh masyarakat. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah tumpah ruah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah Jateng di Kota Semarang pada 5 September, di mana merupakan hari terakhir Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jateng, yang diisi dengan pentas musik serta kesenian tradisional. Sekaligus momen Ganjar berpamitan kepada masyarakat lewat perhelatan Pesta Rakyat Terima Kasih Jawa Tengah. Kepada yang hadir, dia mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama 10 tahun menjabat sebagai gubernur, seraya meminta maaf apabila ada kekurangan selama memimpin. Usai menjabat tangan sejumlah masyarakat yang hadir dari atas panggung, Ganjar menerima sebuah karangan bunga. Dia juga menyempatkan bersuah foto bersama istri Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Zindin Alam Ganjar, berlatar belakang rakyat Jateng yang hadir. Seraya berpesan agar seluruh masyarakat selalu rukun dan menjaga toleransi. Tentu semangat, jaga guyub rukun ya, saling menghormati dan menghargai. Terima kasih ya semuanya ya. Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, di mana pada periode 2013 hingga 2018, dia berpasangan dengan Heru Sujatmoko sebagai Wakil Gubernur Jateng. Ganjar kembali menjadi Gubernur Jateng periode 2018 hingga 2023, berpasangan dengan Taj Yassin Maimun. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara meresmikan bantuan pembangunan sumur bor dan pompa air di Desa Alebo dan Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada Selasa 5 September. Bertajuk Polri Peduli Lingkungan, bantuan ini diberikan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak El Nino dan kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi mulai bulan ini. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara membangun sumur bor dan pompa air ditujukan bagi masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di tahun ini. Peresmian atas penggunaan dan pemanfaatan sumur bor dan pompa air dilakukan oleh Wakapolda Sultra pada Selasa 5 September. Di tahap awal, sumur bor dan pompa air dibangun di 2 desa di Kecamatan Konda, Konawe Selatan, yaitu Desa Alebo dan Desa Morome. Karo SDM Polda Sultra Kombes Pol Danang Beni menyampaikan, masyarakat di kedua desa tersebut sulit mendapatkan sumber air bersih, sehingga perlu dibantu dengan pengadaan sumur bor dan pompa air. Untuk pertama, di Desa Alebo dan Morame, 1 sumur bor. Jadi ada 2 sumur bor yang dari Polda, yang kita kondisikan ke masyarakat. Untuk kedalaman masing-masing antara kedalaman 40 sampai 50 meter dengan tandon 2 ton air. Pembangunan sumur bor dan pompa air ini merupakan bagian dari program Polri Peduli Lingkungan yang dijalankan oleh Polda Sulawesi Tenggara. Adapun program ini akan dilanjutkan ke beberapa desa dan daerah lain, mengingat daerah yang mengalami krisis air bersih akan terus meluas akibat musim kemarau dan dampak fenomena alam El Nino. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi gratis selama 3 hari di 3 titik berbeda dengan sasaran sebanyak 700 kendaraan perharinya. Bahkan Kepala DLH Kota Tangerang Tihar Sopian juga memastikan tidak akan memberi sanksi penindakan bagi kendaraan yang belum ataupun tidak lulus uji emisi. Untuk mewujudkan program Langit Biru di Kota Tangerang, Banten, pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi bagi kendaraan selama 3 hari tanpa dipungut biaya alias gratis. Antusias pengendara terpantau di hari pertama pelaksanaan uji emisi yang dilakukan di Jalan MH Tamrin Cikokol, Kota Tangerang pada Selasa 5 September. Terlebih uji emisi ini dinilai membantu untuk menghindari tilang yang diberikan sebagai sanksi terhadap pelanggaran uji emisi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tihar Sofian menegaskan di Kota Tangerang tidak ada sanksi tilang atau penindakan bagi pengendara yang belum atau gagal uji emisi. Membantu ini sih kan nanti mau ada katanya tilang gitu ya, jadi sebelum diberlakukan pemerintah menyediakan fasilitas ini, kita uji gratis dulu. Ya, ada beberapa yang tadi sudah dilakukan uji emisi dan dinyatakan tidak lulus. Kami menyarankan untuk dilakukan servis kendaraannya secara berkala, ya, melakukan servis kendaraan secara berkala. Dan saat ini tidak ada penegakan sanksi hukum atau tilang. Setidaknya terdapat 5 kendaraan yang tidak lulus dari 500 kendaraan yang telah melakukan uji emisi di hari pertama. Dijadwalkan uji emisi di hari kedua pada Rabu 6 September akan dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang dengan kuota bisa mencapai 700 kendaraan atau bahkan lebih dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Untuk hari ketiga atau hari terakhir, kegiatan serupa akan dilakukan di kawasan perumahan Palam Semi, Cibodas, Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Direktur Utama OpenAI Sam Altman menjadi warga negara asing pertama yang mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan siapapun bisa mendapatkan Golden Visa 10 tahun asalkan memenuhi persyaratan. Inilah sosok warga negara asing pertama yang mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Sam Altman merupakan CEO OpenAI, perusahaan pemilik kecerdasan buatan ChatGPT. Ia menerima Golden Visa dengan subkategori tokoh dunia untuk masa tinggal selama 10 tahun. Sebagai pemilik Golden Visa, Altman akan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif, seperti jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara yang akan membuat perjalanannya lebih cepat. Ia juga memiliki jangka waktu tinggal yang lebih lama dibandingkan pemegang visa biasa. Sebagai pemegang Golden Visa, Sam Altman dapat keluar dan masuk Indonesia, melakukan sejumlah efisiensi, serta tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas atau ITAS. Menanggapi penerbitan Golden Visa tersebut, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, siapapun bisa mendapatkan Golden Visa 10 tahun, asalkan memenuhi persyaratan, yang salah satunya adalah nominal minimum investasi yang ditanamkan di Indonesia. Nah, kami khususnya di bagian investasi itu membuat kriteria tentang berapa nominal investasi minimum yang ditanamkan di Indonesia baru kemudian diberikan Golden Visa. Nah, siapa aja, jadi kita mainnya di syarat bukan di orang per orang. Kalau siapa aja memenuhi syarat, nggak ada masalah. Ya. Secara resmi, pemerintah menerbitkan Golden Visa berupa pemberian izin tinggal bagi WNA dalam jangka waktu 5-10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi saat ini tengah membangun tempat pengolahan sampah terpadu guna mengatasi tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir Selor Puro. TPS tersebut diprediksi memiliki kemampuan mengolah sampah sebanyak 1 ton per jam.
3 zona pembuangan sampah yang ada di TPA Selopuro, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sudah ditutup karena melebihi kapasitas. Jika dipaksakan untuk terus beroperasi, dikhawatirkan justru terjadi kecelakaan berupa longsoran tumpukan sampah yang sudah menggunung. Guna menanggulangi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi mulai membangun TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu di dalam area TPA Selopuro. Dengan luas 54 x 60 meter persegi, pembangunan TPST memerlukan anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah serta 1,06 miliar rupiah untuk pengadaan alat konveyor sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi, Supartiniasih, pada Selasa 5 September mengatakan kapasitas yang dimiliki oleh TPST tersebut bisa mengurangi beban dan penumpukan sampah yang ditanggung oleh TPA Selopuro. Nah, harapannya nanti ini bisa membantu untuk mengurangi penimbulan sampah yang ada di TPA. Dan ini nanti bisa diberikan suatu bangunan TPST itu dengan kapasitas 1 ton per jam. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi mendata jumlah sampah yang masuk di TPA Selopuro setiap hari mencapai jumlah sekitar 35 ton. Tidak seluruh sampah diangkut dan dibuang ke TPA ini, karena sebagian sampah ada yang dikirim ke bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah mandiri yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan 20.000 liter air bersih dan siap saji kepada 360 kepala keluarga di Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala pada Selasa 5 September. Bantuan ini diberikan akibat sulitnya akses air bersih, dampak dari cuaca ekstrim. Warga Kalimantan Selatan mulai terdampak kekeringan akibat cuaca panas ekstrim. Sumber air bersih sulit didapatkan sehingga warga terpaksa harus membeli air bersih yang dijual seharga Rp3.000 hingga Rp5.000 per galon. Merespon hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel Ahmadi pada 5 September mengatakan pihaknya akan menyalurkan air bersih dan siap saji sebanyak 20.000 liter kepada sejumlah wilayah di Kalsel. Untuk mengatasi kekeringan, paling tidak membantu untuk penyediaan air bersih dan air minum siap saji kepada masyarakat terdampak kekeringan. Dan sudah kita beberapa daerah yang kita lakukan seperti di Kota Banjarbaru, di Kecampaka, kemudian di Kabupaten Banjar, di Istanbul, kemudian Bertokuala di Jangkit Barat, Jangkit Timur, kemudian hari ini di Cahaya Baru, dan beberapa daerah juga sedang kita susun bersama dengan Pak Gubernur untuk kita lakukan operasi air bersih. Warga mengaku sangat terbantu dengan penyaluran air bersih ini, mengingat kondisi air di wilayah tersebut tidak layak konsumsi. Banyu susah, kalau di sungai asam tinggi asamnya, jadi susah air untuk minum, untuk masak. Untuk sementara banyu galon untuk masak-masak. Ya alhamdulillah, Mas yang membantu ya, terima kasih buat bantuannya. Berapa banyak tadi dapat? Cuma ini kan katanya kan nggak bisa buat minum, jadi ngantri lagi nanti buat minum. Ini kan buat masak. Warga dipersilahkan secara gratis mengambil air bersih di kantor Dinas Sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.